penting kita tidak menjadikan Al-Quran itu untuk mencari dunia. Terkait menghafal Al-Quran ini kan bukan hal yang mudah gini nih. Niki kan pekerjaan seumur hidup, murajaahnya pastikan seumur hidup. Mungkin ada amalan untuk menjaga hafalan gitu nih. Ada amalan khusus gitu nih mungkin. Amalan terbaik dulu ya. Amalan terbaik deres. Mengqor al-khams la yans. Ya barang siapa yang membaca 5 juz setiap hari, maka dia tidak akan lupa. Oh, berarti minimal itu 5 juz gini. Kalau bisa 5 juz. Kalau tidak bisa 3 juz, berarti 10 hari hatam. Kalau tidak bisa lagi 2 juz, berarti 15 hari hatam. Kalau saran saya jangan sampai lebih sedikit daripada itu, karena kebanyakan hafalan orang-orang itu tidak sampai 1 bulan. Kalau 1 bulan belas nggak deres, itu bisa hilang. Nah, jadi manfaat yang kita peroleh dari MTQ itu sangat banyak sekali, yang mana kemanfaatan tersebut itu tidak bisa didapatkan kecuali terhadap orang yang ikut MTQ. Kalau tidak ikut MTQ, tidak merasakan. Misalnya bisa jawab soal-soal yang istilahnya itu menjebak dan sebagainya. Jadi tergantung gurunya masing-masing. Dan alhamdulillah niki, meskipun kawula sanadnya juga ada dari Mbah Munawir, Mbah Yai Najib itu membolehkan loh santri-santrinya untuk mengikuti MTQ, dan banyak binaan beliau yang juga santri-santri beliau yang juga juara di internasional. Ada yang juara di Arab Saudi, ada niku binaan napa muridnya Mbah Yai Najib. Jadi beliau sangat mengapresiasi, sangat mendukung kula ketika kula mau ke Inter, kula minta pangestu ke beliau. Dan beliau membolehkan, mboten napa-napa diambil baiknya. Tapi guru saya juga selalu berpesan sing ikhlas, golek ridhone Gusti Allah. Kalau Mbah Yai Adelan dulu, pendiri Pondok Pesantren Cukir, bilang diniati dari MTQ mangke saged umrah haji datang Mekah Madinah niku mboten napa-napa. Ngoten niku. Yang penting kita tidak menjadikan Al-Qur'an itu untuk mencari dunia niku. Nida ini kan pengasuh dari Pondok Bahrul Ulum Kedung Bajul nggih. Kalau boleh tahu di pondok niku kan pondok tahfidz nggih. Pondok tahfidz juga ada kitabnya, juga ada sekolahnya. Untuk hafalan di pondok niku metode apa yang diterapkan nih? Untuk hafalan itu metodenya manual. Manual, tetapi saya ajarkan sebagaimana saya menghafal. Ngeten. Mriki soale zaman sekarang itu banyak sekali metode yang pengennya cepat-cepat. Kalau saya ketika orang-orang banyak yang minta cepat-cepat, saya kebalikannya, la ta'jal, ojo cepat-cepat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menasihati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kanjeng Nabi Muhammad mawon ditegur sama Allah Subhanahu wa taala kesusu. Untuk napa niku ketika menerima wahyu itu pengen cepet-cepet dang saged ngoten lah, itu adalah metode yang terbaik. Tapi kami juga mentarget kami juga ndak serampangan. Jadi ada rambu-rambunya. Setiap 5 juz wajib ditasmikan. Setiap 4 bulan sekali kami ada ujian. Ujian nanti, jadi anak-anak itu misalnya kalau hafal 20 ya jangan cuma hafal-hafal tok ya, nanti paling enggak ya yang hafal 20 nanti yang lancar 15 gitu kan, mudah nanti ketika sudah hatam seperti itu. Masya Allah, pondoknya sangat luar biasa nih, saya jadi pengen mondok ini nih. Kalau boleh tahu ini motivasi nih Nida pertama kali ingin menghafal Al-Quran itu apa nih? Kalau motivasi saya ingin menghafal Al-Quran, ingin mengikuti jejak-jejak mbah-mbah saya. Jadi saya itu punya mbah, adiknya Mbah Huti itu hafal Al-Quran dan berkhidmah di Jantiko. Terus kemudian ada adiknya mbah juga hafal Al-Quran, mendirikan pesantren Al-Quran di Trenggalek. Itu saya ingin sekali ngoten. Nah itu tadi, pokoknya menghafal Al-Quran itu kok enak ya. Itu yang pertama. Yang kedua Mbak Sania, sebenarnya motivasi saya
saya itu ketika binazor ya itu mboten lancar. Mboten lancar, rada grotal-gratul. Nggih. Bahasa Indonesiane napa? Pokoknya grotal-gratul mungkin tidak terlalu lancar. Terbata-bata. Jadi terbata-bata. Jadi saya itu khatam binazor cuma 1 kali atau berapa kali. Saya dulu soalnya pernah juga ketika TPQ itu dititipkan di saudara itu sampai dimarahi. Satu rumah itu memarahi saya. Saya itu kalau baca Al-Quran itu tidak bisa lancar, tidak bisa fokus. Ya Allah, kalau begini caranya, kalau saya tidak menghafal, pasti saya ini tidak akan lancar baca Al-Quran. Akhirnya saya itu menghafal sambil belajar binazor. Jadi sekali di binazor langsung dihafalkan. Kalau tidak gitu soalnya tidak lancar. Makanya teman-teman ini juga bisa menjadi motivasi bahwasannya saya dulu itu ketika binazor niku kangelan, kesulitan. Ya dapat nilai itu jelek, C, D, tidak pernah dapat nilai A, B, soalnya gurunya itu jengkel, mboten lancar. Nah akhirnya dari situ saya itu ya Allah jenuh, kok gini terus ya, saya kok binazor tidak lancar-lancar, setengah putus asa. Akhirnya memutuskan untuk menghafal. Jadi binazor putus asa, memutuskan untuk menghafal. Iya betul itu. Tapi kalau untuk anak-anak ya nggak seperti itu ya, harus lancar dulu bacanya, kemudian tak suruh menghafal. Terkait menghafal Al-Quran ini kan bukan hal yang mudah gini. Niki kan pekerjaan seumur hidup, murajaahnya pastikan seumur hidup. Mungkin ada amalan untuk menjaga hafalan gitu nih. Ada amalan khusus gitu nih mungkin. Amalan terbaik dulu ya. Amalan terbaik deres. Mengqor al-khams la yans. Ya barang siapa yang membaca 5 juz setiap hari, maka dia tidak akan lupa. Berarti minimal itu 5 juz gini. Kalau bisa 5 juz. Kalau tidak bisa 3 juz, berarti 10 hari khatam. Kalau tidak bisa lagi 2 juz, berarti 15 hari khatam. Kalau saran saya jangan sampai lebih sedikit daripada itu, karena kebanyakan hafalan orang-orang itu tidak sampai 1 bulan. Kalau 1 bulan belas nggak deres itu bisa hilang. Selain itu juga dibaca di dalam sholat. Nah, jadi kita itu tidak hanya setoran saja kepada manusia, tapi langsung setoran langsung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini mengenai membaca hafalan di dalam sholat, ini saya ada beberapa tips ya. Yang pertama bisa dibaca ketika tahajud. Ketika tahajud itu setiap 1 rakaat itu 1 halaman boleh. Terus kemudian mengambil tahajudnya misalnya 4 rakaat, berarti 4 halaman. Tidak apa-apa. Ya, misalnya 6 rakaat berarti 6 halaman, tidak apa-apa. Terus kemudian ada lagi nih tips dari guru saya, dari Gus Fatoni Dimyati Mojokerto itu. Ini coba anak-anak itu yang kesulitan menghafalkan Al-Quran, coba pakai trik dibaca di dalam sholat sunnah qobliyah. Misalnya begini, kalau mau sholat sunnah qobliyah, misalnya mau masuk sholat subuh, itu deres dulu 2 halaman. Habis itu habis itu azan, kemudian itu langsung kita sholat qobliyah. Nah di sholat qobliyah itu dibaca 1 halaman, niku 1 rakaat, berarti 2 rakaat itu 2 halaman. Nah kan kita kalau lupa di dalam sholat itu kan nanti bisa pindah kepada ayat-ayat pendek yang lain, sholat yang lain tidak apa-apa. Soalnya yang wajib itu Al-Fatihahnya itu mboten napa-napa, karena di situ nanti kita akan mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama, deresnya kita itu sebelum sholat. Yang kedua itu deresnya ketika sholat. Nanti kalau ada yang ragu setelah sholat tuh buka lagi. Jadi kita 3 kali deres. Lah itu makanya kalau pengen mungkin hafalannya baca di dalam sholat, itu boleh juga dibuat di sholat duha, dibuat di sholat qobliyah atau sholat ba'diyah, itu boleh. Makanya orang menghafalkan Al-Quran itu eman sekali kalau yang dibaca hanya surat-surat pendek, karena hafalannya itu yang menjadi tanggungannya itu 30 juz. Misalnya kalau mengimami taraweh, nah ini di pesantren saya setiap bulan Ramadan selalu khatam 1 kali atau 2 kali. 1 kali atau 2 kali khatam. Dalam sholat taraweh itu? Dalam sholat taraweh 15 hari khatam, 1 hari 2 juz. Ya itu kan biasanya anak-anak tanggal 17 Ramadan pulang. Jadi 15 Ramadan itu saya khatamkan. Dan itu kalau termotivasi dari kerapyak
dari Mbah Yai Najib. Nah, dulu itu pernah dengar cerita ketika mondok di Krapyak. Pokoknya kalau pengen diakoni santrinya Mbah Yai Munawir, maka trawehnya harus pakai Al-Quran. Kalau di Krapyak itu malah luar biasa. Satu malam itu bisa 3 juz untuk mengejar 10 hari terakhir. Nah, dari situ niku nggih alhamdulillah mboten berat. Kan ada 20 rakaat. Nggih, 20 rakaat nanti tinggal bagi saja. Kalau pengen 2 juz berarti berapa, kalau pengen 3 juz berarti berapa, kalau pengen 1 juzan berarti berapa. Jadi manfaatkanlah sholat-sholat sunnah. Kemudian selanjutnya kita senang kumpul menghadiri halakoh-halakoh Al-Quran dan mau baca. Dawahnya Bunyai Nafis Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak itu, pokoknya orang yang hafal Al-Quran itu ya bunyi bacaannya. Kalau enggak bunyi berarti ya gimana gitu. Begitu. Ya namanya hafal Al-Quran 30 juz, ya bisa baca 30 juz. Kalau hafal Al-Quran 30 juz cuma bisa baca 5 juz, berarti itu namanya hafid 5 juz, bukan hafid 30 juz. Itu yang menjadi motivasi saya. Masya Allah, guru-guru saya itu lancar-lancar. Jadi saya malu kalau enggak seperti beliau-beliau. Ini mungkin ada tips nih bagi seorang penghafal yang kebetulan dia sedang menjalani pendidikan, misalnya kuliah atau SMA, pripun cara jaganya atau dresnya itu nih. Yang pertama, prinsip kita luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran. Disempet-sempet nih. Kalau dawuhnya Bunyai saya dulu di Wali Songo namanya murojaah sambilan. Saiso-isone moco, umi-umi ngaji. Misalnya sambil nunggu dosen datang ngaji, sambil nunggu guru datang ke kelas niku ngaji. Seperti itu. Dan begini, menghafal Al-Quran tok tanpa sekolah, tanpa kuliah itu sudah repot. Nggih memang, apalagi dengan kuliah. Apalagi dengan kuliah. Nggih memang nih. Berarti di situ harus pintar-pintar membagi waktu. Yang penting kita punya prinsip menomorsatukan Al-Quran. Menomorsatukan Al-Quran daripada yang lain. Nanti kalau Al-Qurannya dinomorsatukan, insya Allah dapat barokahnya Al-Quran, pekerjaan-pekerjaan yang lain beres. Insya Allah seperti itu ya. Jadi kemudian kalau tips saya dulu, saya juga sekolah juga kuliah, alhamdulillah meskipun menghafalkan Al-Quran tidak pernah putus sekolah atau kuliah. Dan saya niku menyarankan anak-anak penghafal Al-Quran agar berpendidikan. Baik itu pendidikan pesantren, madrasah diniyah ataupun sekolah sampai kuliah. Agar kita wawasannya juga luas. Nah, waktunya bisa kita manfaatkan Mbak Sania. Di situ waktu-waktu malam. Atau habis maghrib, di situ tidak boleh diganggu gugat, kita harus ngaji. Tidak boleh diganggu, itu prinsip. Habis subuh harus ngaji Al-Quran, tidak boleh diganggu gugat. Makanya kalau punya tugas langsung diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Siap. Ini nasihat untuk diri saya sendiri sebenarnya, Neng. Untuk yang terakhir, Neng, pesan dan nasihat untuk para penghafal Al-Quran dari Neng Nida, monggo disampaikan. Yang pertama, kita harus yakin dengan anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Al-Quran itu anugerah. Yang bisa hafal Al-Quran itu hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nikmat yang luar biasa. Dan nikmat itu kalau diabaikan, kalau tidak disyukuri itu bisa hilang. Kalau nikmat itu sudah hilang, maka dia akan sulit untuk kembali lagi. Makanya kalau hafalan hilang, itu naudzubillah sulit untuk kembali lagi. Nah, ketika kita malas, itu yang diingat itu apa? Ya Allah, dulu lo menghafal lo sulit. Satu ayat, satu huruf dikumpulkan. Sampai genap 1 juz, 2 juz, 3 juz, sampai genap 30 juz. Ketika kita ingat dengan perjuangan kita dulu, ingat perjuangannya guru ketika nyemak, Masya Allah, saya ingat di rumah itu guru saya ketika di pondok nyemak sampai khatam berpuluh-puluh kali. Guru meluangkan waktu untuk duduk untuk nyemak kita yang hafalannya bulat-bulat. Nah, masa kita mau
meninggalkan begitu saja. Itu sudah menjadi nasihat yang sangat mengena untuk kita. Perjuangan kita ketika menghafal, perjuangan guru-guru kita. Yang kedua, kita harus yakin bahwasanya dengan Al-Quran kita itu mulia. Nah ini kalau tidak yakin, biasanya orang sudah dikasih Al-Quran terus bingung. Terus kemudian cari sesuatu yang lain yang macam-macam, yang mana di situ mengesampingkan Al-Qur'annya. Padahal laisal faqir ma'al Qur'an wala ghina dunahu. Tidak ada kefakiran bersama Al-Qur'an. Openano Qur'anmu yang pengen diopeni Gusti Allah. Sudahlah, ndak usah khawatir. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencukupi kita. Nggih. Makanya wonten hadis malih laisa minna malam yataghanna bil Qur'an. Bukanlah bagian dari kami orang-orang yang tidak merasa cukup dengan Al-Qur'an. Wala ghina dunahu, sebaliknya tidak ada kebahagiaan dengan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Ini nasihat juga untuk para milenial yang mana biasanya cari kesenangan itu macam-macam. Ingatlah, kesenangan dengan kebahagiaan itu berbeda. Kalau kesenangan itu yang dicukupi hawa nafsunya. Dan hawa nafsu itu kalau dicukupi itu mau lebih-lebih. Kayak bayi yang menyusu. Terus tapi kalau cari kebahagiaan itu letaknya di dalam hati kita. Dan bacaan Al-Qur'an itu bisa menyuburkan hati kita. Bisa menenangkan hati kita. Makanya dawuhnya Gus Mun'aim nggih pondok pesantren Asyadili nggih Malang niku, kok enek wong ngapal Al-Qur'an gek sumpek, gek galau, berarti gak tahu deres. Nah, saya juga biasanya tertampar. Biasanya saya sendiri juga begitu Mbak Sania. Sumpek itu bukan karena masalah, tetapi karena dari diri sendiri. Masalah apapun kalau diri sendiri itu oke fine, ya Al-Qur'annya tetap oke saja, insya Allah yang lain itu juga ikut tidak masalah seperti itu. Biasanya kalau ada masalah berarti yang bermasalah Qur'annya. Masya Allah, luar biasa seperti itu. Itulah teman-teman kisah inspiratif dari Ning Nida. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Saya Saniatul Zahiro izin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.